Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, video kali ini kita akan melihat kesaksian yang luar biasa dari dua orang yang percaya kepada Kristus. Mereka ini masih sangat muda. Mereka memutuskan untuk percaya, mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, dua orang ini, mereka adalah orang-orang santri yang belajar tentang agama Islam. Tetapi pada akhirnya, mereka mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Kristus. Dan bagaimana kesaksian mereka selengkapnya? Mari kita sama-sama saksikan cuplikan video ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai, sehingga teman-teman juga diberkati, bisa mendapatkan poin dari setiap kesaksian mereka. Mari kita sama-sama saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, apapun. Jadi aku kebetulan kosnya dia dekat sama kantor aku, jadi aku temuin dia dan aku pengen nyampein ke Bang Idris gitu. Mungkin atau mau dites dulu Bang, silakan Bang. Bang, siapa bang namanya? Oh, nggak usah sebut nama, nggak usah sebut nama. Nanti ini. Benar dari Muslim? Betul. Berapa tahun jadi orang Islam, bang? Dari kecil, Kak. Sampai umur berapa, bang? Sekarang 17 tahun. Oh, baru 17 tahun. Oke. Coba kalau memang benar-benar dari Muslim nih, bisa nggak kami tahu atau kami dengar nih bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan sholat atau apapun yang mengindikasikan bahwa abang memang benar-benar dari Muslim? Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء علينا درس ولم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Sah. Cukup. Sah. Ya, jadi gimana ini? Apakah sudah dibaptis atau belum, bang? Sudah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Ya, selamat ya, bang ya. Artinya kalau sudah dibaptis, berarti baptis itu adalah lambang kematian tubuh yang lama. Jadi ketika dicelupkan ke dalam air, itu tubuh yang lama sudah mati, kemudian kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Seperti itu. Artinya kita jangan hidup seperti yang dulu abang contoh. Kalau dulu abang contoh si Anu, abang berhenti mencontoh dia. Sekarang mencontoh Yesus. Seperti itu. Ya, jadi maju terus ya. Sip. Bang Fajar jalan terus ya misinya ya. Ya Bang ya. Jadi aku sekalian kerja tadi ketika aku lagi juga kan. Sekarang juga aku masih belajar ya sama Pastor Jeki juga sedikit-sedikit lah ikut-ikut diskusi gitu. Dan dia ada DM aku, saya juga santri Bang Murtad. Dan kebetulan kos dia itu nggak jauh dari tempat di mana kantor cabang aku ini sekarang. Jadi aku jumpai, aku lihat dulu, karena kita kan berkhidmat juga Bang ya. Nah, mungkin nanti habis ini, setelah habisnya dari Bang Idris, aku akan buka live dan aku ajak ke studio supaya banyak teman-teman Kristen yang diberkati dengan santri yang sudah murtad ini gitu Bang. Ya. Dan kita pastikan bahwa tahun-tahun penuaian di mana banyak orang murtad dan menerima Yesus. Dia betul santri Bang Idris. Amin. Ya, cuman pesan saya begini ya, Bang Fajar ya. Begini, di dalam Bible itu ada ayat yang bilang begini, orang yang baru bertobat itu jangan diberi mimbar dulu. Artinya begini, orang itu harus dibentuk dulu.
Artinya orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, ilmunya kan masih sedikit. Begitu. Jadi supaya menerima banyak pengajaran dulu, biar tidak mengajar. Nah, beda kalau di tetangga sebelah. Kalau di tetangga sebelah biasanya kalau ada mualaf langsung dia jadi ngajar gitu. Kalau kita sebaliknya. Mungkin buat teman-teman muslimmu yang Oke, sekarang masih silakan. Ya. mencaci, menghina Yesus, mengutuk kekristenan, kamu sebagai santri, saya juga santri, yang kita sudah sama-sama santri dan kita terima Yesus, apa pesan kamu? Pesan aku satu yaitu ketika memang kalian mau belajar dan mau mencari kebenaran, Anda akan menemukan itu. Kalau Anda berpikir kritis ya, jangan cuma taklid buta, iman buta gitu. Dan satu pesan lagi ya buat orang-orang yang ngakunya Kristen dari awal, ngakunya lulusan teologi, terus juga masuk Islam, menurut para, saya sih lucu lihat Anda ya. Capek-capek mahal-mahal sekolah teologi, ujung-ujungnya minum air kecuali lah. Jangan gitu. Kamu Jangan terlalu frontal, nanti didatengin loh. Jangan terlalu, makanya saya bilang Fajar, gini Fajar, perhatikan keselamatan jiwanya Fajar, hati-hati Fajar, karena banyak sudun-sudun yang berbahaya loh. Jangan hati-hati Fajar. Ini mentor, makanya teman-teman ini mentor, ini harus teman-teman perhatikan ya. Orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, hati-hati perkataan, karena nanti didatangi oleh ini ya, tenang, artinya tenang Fajar, harus dikontrol ya seperti itu. Oke, artinya perjuangan mumpung naik ya, aku Ya. mau sedikit pesan. Aku ini izin sekali bang, aku bukan mau pansus, bukan atau hal apapun, mumpung naik. Jadi puji Tuhan setelah orang tua aku kemarin sempat bergumul ya, sampai aku dipecat dan lain sebagainya, aku suruh dia nonton Bang Edis, dan puji Tuhan Desember ini mungkin sekitar pertengahan dan akhir bulan ini dia akan dibaptis juga bang, orang tua aku. ya Tuhan. Jadi aku suruh nonton Bang Edis, aku suruh nonton Bang Jeki dan yang lain-lain, dan puji Tuhan dalam nama Yesus akhir tahun ini satu keluarga menjadi orang Kristen semuanya. Amin, luar biasa. Dan kita juga doakan dia yang sekarang masih dibenci orang tuanya, dia dibuang, dan kami nggak sengaja berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Jadi nanti doakan supaya saya jadi mentor yang baik, dan nanti kita akan berikan masukan, jangan beri kasih alamat kita ke orang yang kita tidak kenal gitu. Dan mungkin ke depan nanti kita akan temukan dia dengan Bang Pen di Aceh, karena saya sudah bertemu juga dengan Bang Pen di Aceh, Bang Edis. Ya. Kita akan Natal ini kita akan reunian murtadin rencananya. Kita akan reunian murtadin, Bang Edis. Kita akan reunian murtadin, Bang Edis. Tapi istilahnya itu jangan dibikin murtadin harusnya. Orang-orang yang bertobat, iya. Orang-orang yang bertobat, yang hijrah meninggalkan orang dalam kubur. Jadi aku izin pesan, ini aku udah di kantor ya bang, aku udah di studio aku, nanti mungkin bang Edis lanjut terus, habis ini mungkin aku akan buka live, aku akan ngobrol sama dia, kita akan apa sih kalau podcast itu apa namanya sih, tanya jawab ya? Atau gimana sih? Ya, podcast gitu. Ya, podcast Q&A answer ya. Kebetulan latar kami sama-sama santri ya bang, kalau bang Edis masih ingat saya dulu yang bang Edis ke situ waktu di Tambang dulu. Gitu, Iya, saya ingat kok, saya ingat. Gitu. Nah, semangat terus. Oke, maju terus ya Bang Fajar ya, tim lapangan juga maju terus. Kita punya pekerjaan masing-masing. Oke, yang penting tetap biblikal ya. Oke, terima kasih saya turunkan Bang Fajar dan teman. Ya, oke baik teman-teman. Demikian kesaksian yang sungguh luar biasa yang baru saja kita saksikan bersama dari dua orang murtadin yang percaya kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang santri yang belajar tentang agama Islam, dan pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Kristus. Dan di hari mualaf tanggal 25 Desember, banyak orang yang percaya kepada Kristus yang meninggalkan keyakinan mereka, dan mereka boleh percaya kepada Kristus dan berubah menjadi hari murtadin sedunia. Ya teman-teman, ada satu ayat firman Tuhan yang saya akan mau bagikan kepada teman-teman mengenai hal mengikut Yesus, yaitu dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya teman-teman, dalam mengikut Yesus bukan sekedar mengucapkan iman dengan mulut, tetapi sebuah panggilan hidup. Ayat ini diucapkan Yesus bukan kepada orang luar, melainkan kepada murid-muridnya, orang-orang yang sudah mengenal Dia. Artinya, iman Kristen bukan hanya tentang menerima berkat,
tetapi juga tentang kesiapan membayar harga dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih. Poin yang pertama adalah tentang menyangkal diri. Artinya melepaskan kehendak lama. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri, melainkan melepaskan ego dan kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkal diri berarti tidak lagi hidup untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Artinya siap menanggung konsekuensi iman. Salib bukan simbol penderitaan kosong, tetapi ketaatan sampai tuntas. Setiap orang percaya memiliki salib masing-masing, yaitu penolakan, kehilangan, karena memilih kebenaran. Memikul salib berarti setia kepada Kristus, meskipun harus menanggung risiko dan pengorbanan. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Artinya hidup dalam ketaatan setiap hari. Mengikut Yesus bukan peristiwa sekali waktu, tetapi perjalanan seumur hidup. Ini berarti berjalan dalam jejaknya, mengasihi musuh, mengampuni yang melukai, dan tetap rendah hati. Mengikut Yesus adalah keputusan harian untuk hidup serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Ya teman-teman, Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikut Dia, namun Dia jujur tentang harga yang harus dibayar. Di balik penyangkalan diri dan salib, ada hidup yang sejati dan kekal. Ketika kita memilih mengikut Yesus sepenuhnya, kita tidak kehilangan apapun. Justru kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kiranya melalui kesaksian dari beberapa orang murtadin ini, dan juga melalui firman Tuhan ini, boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.